Oke, halo semua. Pada hari ini kita akan bicara tentang pengelolaan sistem dan teknologi informasi. Bagaimana peranan sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Jadi, sistem informasi dan teknologi informasi telah menjadi terhubung satu sama lain. Dan hubungan antara teknologi informasi dan struktur organisasi menjadi lebih rumit karena lingkungan cepat berubah dan turbulensi lingkungan yang dihadapi banyak organisasi. Nah, sebagai contoh, perusahaan jadi sistem informasi selalu mempunyai beberapa peranan dalam perusahaan. Bisa minimize risk, reduce cost, add value, create new realities. Untuk minimize risk itu sendiri, setiap bisnis memiliki risiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Nah, pada umumnya risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Untuk reduce cost, artinya peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian add value, peranan selanjutnya dari teknologi informasi adalah untuk menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan. Untuk create new realistis, artinya perkembangan informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Nah, keuntungannya adalah manual menjadi otomatis, waktu pengerjaan lebih cepat, dengan adanya IT, pengambilan keputusan juga lebih cepat, dan penerapan teknologi IT dapat menghemat biaya promosi dan pemasaran. Nah, untuk komponen informasi itu ada aktivitas sistem, bagaimana di dalam komponen ini ada sumber daya manusia, software, data, kemudian hardware dan jaringan, di mana dia menunjang terhadap aktivitas sistem. Untuk pengenalan kinerja sistem, mulai dari input, proses, output, dan bagaimana media penyimpanannya. Nah, untuk sumber daya manusia meliputi pemakai akhir, jadi bisa tenaga penjualan, teknisi, staf administrasi atau pakar SI, analis sistem, pembuat software. Untuk manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Nah, contoh Departemen SDM dalam struktur organisasi. Ada direktur utama, nah, di mana di sini ada manajer bagian personalia juga kaitannya dengan SDM. Ada divisi hukum dan serikat tenaga kerja. Nah, di dalam proses manajemen SDM ini ada human resource planning, di mana merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Personal procurement artinya mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalam rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Ada juga personal development, pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Personal maintenance artinya memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Ada personal utilization, artinya memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk dalamnya promosi, demosi, transfer, juga separasi. Nah, untuk perencanaan SDM adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Langkah perencanaan SDM ini merekestrasi State dan Douglas, artinya pertama representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan, yang kedua analisis dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja, yang ketiga analisis kesejahteraan tenaga kerja, yang keempat melakukan tindakan inisiatif, dan yang kelima evaluasi dan modifikasi tindakan. Untuk penyediaan tenaga kerja, rekrutmen artinya upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perusahaan tenaga kerja. Seleksi artinya penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Untuk jenis rekrutmen ada yang internal, di mana mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Untuk yang eksternal, mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau juga bisa dari outsourcing. Untuk seleksi tenaga kerja meliputi administrasi, kualifikasi, sikap, dan perilaku.
Nah, sebuah sumber utama dari ketidakbisaan dari Departemen IT adalah organisasi yang buruk dari staf dan kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab. Biaya dari Departemen IT yang tidak efektif umumnya besar, organisasi IT yang buruk juga menyebabkan deadline proyek yang tidak terpenuhi, jatuhnya servis dari server secara tidak terencana, garis servis IT yang tidak jelas, dan proyek yang tidak menguntungkan. Nah, umumnya seluruh kegiatan IT dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu operation dan infrastruktur. Bagian operasi berurusan dengan penanganan sehari-hari dari lingkungan komputer dan keamanan. Application development, bagian aplikasi bertanggung jawab dengan pembuatan dan pengembangan aplikasi bisnis. Untuk perusahaan besar ada beberapa grup khusus yang dibentuk agar lebih terspesialisasi. Ini diagram peran karyawan pada divisinya, divisi IT-nya. Ada infrastruktur, ada helpdesk, sistem administrator, end user support, networking, dan telecommunication. Untuk aplikasi ada business application development, application testing, database admin, ADI, dan business analysis. Ada special group, ada security, audit, arsitektur, project management, dan business analysis group. Sumber daya manusia untuk perusahaan kecil, satu karyawan dapat mengambil alih dari satu peran sebagai business analysis atau application developer. Tapi perusahaan yang harus tetap berkembang pada satu saat tidak diperkenankan karyawan memegang dua jenis peran sebagai pembuat sekaligus pengawas dalam sebuah proyek. Misalnya, programmer juga sebagai testing gitu ya, untuk peran sebagai testing. Nah, kemudian hasil testing ini bisa diragukan karena programmer menilai hasil karyanya sendiri. Tingkatan penanganan masalah, lapisan satu ada helpdesk, ada end user support di lapisan kedua, lapisan ketiga ada networking, sistem administrator, telecommunication, dan business application development. Ini tantangan stakeholder dalam pengelolaan SDM. Jadi bisa misalnya MSDM menciptakan kemampuan kompetitif, performance appraisal, training development, evaluation system seleksi, evaluasi job description, atau career development. Ini beberapa tantangan dalam pengelolaan SDM. Bisa juga menghadapi globalisasi, mengelola diversitas tenaga kerja untuk mereka untuk bersaing dan meningkatkan daya saing. Nah, demikianlah materi kita. Terima kasih, tetap semangat semua.